Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Mang Acit Official. Nah, kali ini saya akan membagikan video recording yang telah saya lakukan minggu kemarin, yaitu webinar tentang pemberdayaan keluarga melalui tutorial akupresur totok punggung bagi lansia dengan hipertensi di wilayah Jakarta Utara. Nah, teman-teman, ini saya melakukan supaya orang tua, terutama mahasiswa saya, dapat melakukan tindakan totok punggung ini untuk orang tuanya di rumah, untuk membantu orang tua dan menyenangkan hati orang tua. Nah, teman-teman, tujuan saya membagikan video ini kepada teman-teman semua supaya video ini juga bermanfaat bukan hanya kepada saya, mahasiswa saya, tapi kepada teman-teman yang akan menonton video saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman juga bisa melakukannya kepada keluarga dan teman-teman terdekatnya. Saksikan terus ya teman-teman, dan jangan lupa tetap dukung saya dengan cara like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Tekan tombol notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan. Sangatlah mengiris hati, tetapi mencegah lebih baik daripada mengobati. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan. Salah satunya totok punggung. Langsung saja, marilah kita dengarkan materi tentang totok punggung yang akan disampaikan oleh Bapak Nurse Agus Citra Darmawan, MKep. Dan sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Beliau melanjutkan perguruan tinggi di mengambil D3 Keperawatan Depkes RI Jakarta pada tahun 1998. Melanjutkan S1 Keperawatan di Universitas Indonesia pada tahun 2003. Dan beliau melanjutkan perguruan tinggi S2 di Universitas Pajajaran pada tahun 2012. Beliau juga memiliki karya tulis, buku yang dihasilkan. Yang pertama, keperawatan keluarga. Yang kedua, komunikasi keperawatan. Yang ketiga, pendidikan kesehatan. Yang keempat, keperawatan komplementer. Dan beliau juga menulis jurnal internasional India tentang hipertensi pada lansia. Dan yang kedua yaitu beberapa jurnal nasional terkait hipertensi pada lansia. Baik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nurse Agus Citra Darmawan, MKep. Kepada Bapak saya persilahkan. Saya berikan waktu 30 menit untuk menyampaikan materi. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan, salam sehat di Kamis malam Jumat. Ibu dan Bapak saya hormati, ya, yang setiap tahunnya harus 2 kali melakukan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa bergabung dengan keterbatasan waktu. Anda masih tetap bisa meluangkan waktunya mengajak orang tuanya, ya, mendampingi orang tuanya, karena materi ini sebenarnya bukan hanya untuk hipertensi saja. Oke. Nah, saya ceritakan dulu kenapa sasarannya jadi orang tua mahasiswa. Jadi tadinya saya mau yang pasti sasarannya adalah orang tua. Ya, orang tua bisa orang tua mahasiswa, bisa orang tua yang bukan mahasiswa, ya, kader kesehatan juga bisa, karena saat ini pandemi, jadi cara satu-satunya menjelaskannya dengan menggunakan lewat daring atau lewat Zoom. Jadi saya senang sekali, ya, ini persiapannya kurang lebih 3 hari, tapi teman-teman mengapresiasi dengan baik, ya. Alhamdulillah senang banget. Jadi tujuan saya memberikan penjelasan 30 menit ke depan sebenarnya adalah cara yang paling efektif di saat pandemi, biar tidak banyak interaksi dengan orang lain. Tapi bagi yang punya masalah kesehatan, ada loh salah satu cara yang diajarkan juga ke putra-putri ibu di pelajaran saya. Ya, mungkin ibu dan bapak lihat tugas dari Pak Citra ini di pelajaran HHN, ya, di tingkat 2, tingkat 3 yang udah lewat. Banyak banget, ya, terkait dengan totok punggung, totok wajah, refleksi kaki, bikin simplisia, dan sebagainya. Nah, biar lebih efektif manfaatnya, maka saya ajarkan tutorial
bagaimana cara melakukan totok punggung di rumah sebagai bagian dari terapi pelengkap kalau ibu bapak minum obat anti hipertensi. Next, silakan. Jadi 30 menit ingetin ya. Silakan Mulkia. Nah, saya berharap ibu dan bapak yang hadir di sini bisa mendampingi putra putrinya sampai wisuda ya, bareng saya, bareng tim Civitas Academy ya, pingin hidupnya semua berkah di usia yang tak lagi muda. Kan orang tua mahasiswa ini hampir sepantaran saya. Jadi saya berharap besok wisuda tidak daring lagi, bisa kumpul, bisa menyematkan putra-putrinya di wisuda, dipindahkan kuncirnya, dipasang ke menggunakan toga dengan gagah dan cantik. Ya, mudah-mudahan ibu dan bapak makanya tetap sehat. Ya. Jadi saya berharap 30 menit, santai saja, ikuti alur yang saya sampaikan. Next. Nah, ya, sebelum kita mulai, saya membiasakan diri. Mungkin ibu dan bapak boleh tanya ke putra putrinya. Saya membiasakan diri mendoakan ibu dan bapak, ya, baik sebagai orang tua mahasiswa, ya, ataupun sebagai warga masyarakat. Pertama, diberikan umur yang berkah, ya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dimurahkan rezekinya, ya, Amin. Amin. meningkatkan derajatnya. Amin. Yang pasti nih Bu, 3 tahun ini diberikan kesabaran dalam mendampingi putra putrinya. Ini yang paling Amin. penting. Dan yang terakhir, dikabulkan doa-doanya yang diinginkan. Amin. Oke, silakan. Jadi itu doa yang pertama nih Bu, biar udah tidak terlewat. Lanjut. Oke, nah, Ibu dan Bapak ya, biar efektif. Ini biar tidak mengulang-ulang. Sebenarnya Ibu dan Bapak, saya paham betul ya, dengan adanya gadget atau media sosial, dengan mudah bisa tahu sebenarnya hipertensi apa. Itu apa? Hipertensi yang kita kenal itu darah tinggi lah, gampangnya gitu. Nah, kalau dikatakan hipertensi secara umum, Ibu dan Bapak, karena topik kita malam ini hipertensi, ya, kalau sistolnya di atas 140, pasti putra-putrinya udah tahu. Dan diastolnya lebih dari 90. Itu secara umum dikatakan bahwa ibu dan bapak ya punya masalah kesehatan tekanan darah tinggi. Saya Pak lebih dari itu, ya udah. Nanti kan diklasifikasikan, dibagi lagi, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang beratnya. Saya berharap nih jangan sampai kalau yang berat jadi sedang, kalau yang sedang jadi ringan, kalau yang ringan tetap dipertahankan ringannya. Karena hipertensi itu atau penyakit darah tinggi itu tidak bisa hilang, tapi bisa dikontrol. Kalau ibu dan bapak abai, cuek misalnya ya, karena sibuk lah atau apalah, maka ada hal yang lebih serius yang akan dihadapi. Jadi ini bukan masalah menakut-nakutin, tapi memang ada hal yang serius. Dan ini jangan sampai terjadi. Ya, ada stroke, ada serangan jantung, dan ada gangguan ginjal pada pasien dengan hipertensi nih kalau abai. Kalau dilihat dari jumlah sebenarnya, ya dari tahun ke tahun angka harapan hidup lansia atau orang tua itu makin bagus. Nutrisinya makin bagus, ya. Tingkat pendapatannya tidak bisa dipungkiri ada peningkatan, tapi yang jadi masalah angkanya, ya. Pada hipertensi dengan meningkatnya gizi juga, ya, maka seperti terlihat umur 55 sampai 64 tahun saja yang hipertensi mencakup 45 sampai 45%, ya, 65 sampai 74 tahun 57,6%. Jadi memang basis datanya kuat gitu bahwa di Indonesia hipertensi itu adalah masuk ke dalam 5 besar penyakit yang seringkali dialami oleh orang tua kita. Sebenarnya Pak, kalau ibu bapak saya mah Pak belum 55, tapi 45 itu namanya sudah masuk ke usia dini atau usia lansia dini. Jadi lansia dini itu udah 45, udah harus siap-siap. Kayak saya nih 44, udah mulai bahwa harus bisa melihat sisi negatif dari hipertensi yang harus diwaspadai. Langsung saja, bahwa pengobatan hipertensi seperti ibu dan bapak ketahui bisa lewat farmakologis, ya, yang ibu dan bapak suka makan amlodipin, kaptropil, itu disebut farmakologis atau diresepkan oleh dokter. Teman sejatinya orang dengan hipertensi adalah obat-obatan ini. Nah, saya malam ini ingin menjelaskan bahwa kalau ibu dan bapak misalnya mau dilengkapi dengan kok udah makan obat masih suka turun naik, maka salah satu yang saya tawarkan adalah totok punggung. Ya, totok wajah juga bisa, refleksi kaki juga bisa. Jadi banyak caranya. Ini dilakukan secara mandiri, ya, oleh anggota keluarga yang lainnya yang bisa bantu.
Ya, jadi tutorial totok punggung ini bukan hanya diajarkan pada malam ini, tapi saya sudah melakukan penelitian-penelitian ya yang kaitannya dengan bagaimana cara menurunkan tekanan darah tinggi dengan tanpa minum obat atau melengkapi minum obat. Soalnya nanti pasti ada pertanyaan, bisa nggak hipertensi yang sedang berhenti minum obatnya? Ya. Jadi sebelum berhenti minum obatnya, pastikan dulu pola hidupnya sehat, olahraga teratur, ya, makanannya yang sesuai dengan tidak kontraindikasi dengan hipertensi, dan pastinya lakukan salah satunya adalah totok punggung. Lanjut. Nah, totok punggung ini masuk ke dalam terapi komplementer atau terapi alternatif. Jadi saya berharap semua bisa bahagia di masa yang sudah tidak tua lagi. Kita berharap nanti wisuda nggak pakai daring lagi, jadi nggak disematkan sama orang tua di rumah, tapi bisa datang. Tinggal yang tingkat 1 berarti 2 tahun lagi, yang tingkat 2 berarti 1 tahun lagi, yang tingkat 3 besok Juli udah selesai juga, udah selesai. Jadi disabar-sabarin. Bisa lanjut, Mul? Bisa ya. Ya. Jadi kalau ditanya totok punggung itu apa, diketok, apa ditonjok, atau di apa gitu. Jadi totok punggung itu intinya ditotok, ditekan, ya, dilakukan penekanan pada titik-titik, ya. Bentuknya bisa usapan, ya, bisa penekanan. Nanti kita lihat biasanya menggunakan jari, ya, dilakukan dengan 1 jari, 2 jari, 3 jari, tergantung kekuatan dari masing-masing. Artinya ditekan di titik yang nanti saya munculkan. Lanjut, Mo. Nah, nggak banyak titiknya, beda dengan titik akupuntur. Ya, kalau kita lihat titiknya ini adalah punggung membelakangi kita gitu ya, yang lihat tuh. Jadi kita bisa lihat ada berapa titik ya. Ya, titik yang paling atas, titik yang tengah untuk tekanan darah, ya, ada untuk pernapasan, ada untuk lambung. Jadi banyak sebenarnya ya. Nanti saya udah siapkan link YouTube-nya biar teman-teman yang mendampingi mama papanya bisa lihat YouTube, nanti langsung dipraktekkan, bisa buka baju, bisa nggak buka baju. Nah, kalau di rumah masing-masing gampang jadinya. Ini titik-titiknya dulu. Ya. Kalau ditanya efektif nggak efektif, jadi teman ibu-ibu dan bapak-bapak semua, bahwa totok punggung itu ya, bukan ilmu baru. Jadi saya bukan menyampaikan ilmu baru, tapi ini udah ilmu ribuan tahun yang lalu. Bangsa Mesir udah pakai, bangsa Cina udah pakai, bangsa Arab udah pakai. Nah, sekarang dikenalkan kembali bagi teman-teman yang minat. Ya. Kata putra-putrinya, wah Pak Citra nih ngajarin saya untuk totok punggung, jadi saya nggak bisa kemana-mana ini. Ya, mama sakit langsung totok punggung. Ya, itulah maknanya, biar berkahnya banyak, biar berbakti pada orang tua. Oke, kita lihat titiknya itu ya, Bu. Lihat, mahasiswa yang dampingin atau putra-putrinya mendampingi, lihat dulu titiknya ada di tengkuk, ada di bahu, ya. Saya pakai bahasa yang mudah dimengerti dulu. Ada di tulang iga bagian belakang, ya. Ada di tulang pinggang, ya, ada di bagian lumbal. Nah, mahasiswa atau putra-putri pasti sudah tahu ya. Mana nanti yang dipijit, kita lihat. Nah, sebelumnya kita bisa pakai jempol, mijitnya di titik itu ke samping. Ditekan, digosok ke samping. Tapi sebelum dipijit atau sebelum ditotok, gunakan minyak yang netral. Tingkat 2 kemarin baru diajarkan. Yang netral itu atau minyak karir itu contohnya minyak zaitun, minyak kelapa murni, vaselin murni, gitu ya. Itu yang lebih baik, yang tidak gampang menguap, tidak menimbulkan rasa panas. Beda dengan nanti totok saraf yang beda lagi. Jadi ini mah totok yang memang menggunakan minyak yang buat licin tapi tidak menimbulkan bau. Lanjut, Mo. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan di chat. Masukin nanti dilihat. Nah, kenapa di punggung? Pertanyaannya kan kenapa di punggung? Sebenarnya bukan hanya di punggung, di wajah juga ada titik-titik yang bisa kita pakai. Ya. Punggung, wajah, kaki, telinga, mata, ya, lebih spesifik. Jadi punggung, wajah, kepala, telinga, mata bisa dijadikan sebagai media totok. Ya. Saya udah ngajarin mahasiswa untuk totok wajah, udah refleksi kaki. Nah, jadi semua itu mewakili kalau ditekan titik yang ada di punggung yang seperti tadi, dampaknya bisa ke organ yang punya masalah kesehatan.
Jadi kenapa di punggung? Karena punggung pun, penampang punggung pun mengandung titik-titik yang kalau diterapi, ditotok akan berdampak pada masalah kesehatannya sehingga membaik. Jadi karena saya orangnya khusus mengajarkan kepada keluarga tentang bagaimana cara menghindari masalah kesehatan yang lebih serius, jadi saya tidak mengajarkan cara makan obat antihipertensi apa. Jadi saya lebih mengajarkan bagaimana minum herbal untuk hipertensi, bagaimana terapi untuk hipertensi yang tidak menggunakan obat dari dokter gitu. Jadi bukan mengabaikan obat dari dokter, tapi saya melengkapi terapi biar masalah kesehatannya lebih cepat kembali baik. Oke. Lanjut. Ya, jadi punggung bisa jadi remote control. Kenapa ngomong, emang yakin Pak Citra ya, kepastian itu datangnya dari Allah, kesembuhan datangnya dari Allah, ikhtiarnya kita lakukan berdasarkan keilmuan. Oke, kita udah mulai masuk nih, ya, nggak ada ujian nih dalam hal ini, jadi tenang aja. Jadi kita sama-sama lihat bahwa area yang paling utama pada totok punggung itu ada dua, ya, titik paru-paru, ya, bisa sambil dirasakan. Oke, titik paru-paru itu ada di ya samping kanan kiri tulang interkosta atau tulang iga ke 6 dan 7 kanan kiri. Ya, di samping belikat. Oke, sedangkan titik ginjal ya, saya udah lihat banyak pertanyaan yang udah mulai masuk. Titik ginjal sejajar dengan siku. Tingkat mahasiswa putra-putri yang tingkat 3 waktu itu pernah diajarkan kalau mau ngecek ginjal ibu bapaknya suruh mengangkat jadi siku ya, pada saat siku disejajar dengan siku, ginjal itu posisinya di situ dan itulah titiknya gitu. Jadi ya, sejajar dengan siku kita masing-masing kanan dan kiri. Nah, jadi itu kenapa sih totok punggung ada dua area utama, karena itulah dapurnya Ibu dan Bapak. Ya, titik paru-paru dekat jantung juga, apalagi ginjal dapurnya ya. Mudah-mudahan Bu Rahma udah masuk nih ke webinar ini. Beliau ahli ginjal. Jadi tidak bertentangan dengan keilmuan kedokteran, karena ini seiring dan sejalan dengan keilmuan kedokteran. Ya, lanjut. Nah, oke. Oke. Ya, jadi kita lihat lanjut mau ke bawah. Next. Sebentar ya, nge-lag. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi ada 12 titik. Ada 12 titik. Tadi saya PPT-nya perasaan bukan yang ini, Mul. Yang ini kan ya? Yang kekirim yang ini ya? Iya. Nah, yang ini, Mul, betul, yang ini. Nah. Tadi slide keberapa ya? Ke atas, lebih ke atas. Lanjut, masih. Ini ya? Nah, ini udah. Ya, lanjut ke bawahnya. Aduh, nah, ini PPT sayanya yang ini. Bukan yang ini. Aduh ya. Bukan yang ini. Nah. Ini ya? Nah, ini. Ya, baik. Ya, biar saya pakai bahasa yang paling mudah. Ini ada 12 titik. Ibu lihat, ya. Titik yang nomor 1, ya, kalau digosok, paling gampang tuh. Ya, dengan 2 jari, dengan 1 jari, ya. Boleh dengan ini. Di titik nomor 1 itu, di titik ginjal. Jadi kalau susah BAK atau susah buang air kecil, ada rasa sakit pada saat buang air kecil, itu yang digosok. Nanti diajarkan sama putra-putrinya titiknya di mana. Nah, posisinya di situ. Di pas siku. Kemudian pencernaan. Ya, dilihat ya, pencernaan di titik nomor 2. Di situ, kenapa di situ digosoknya? Ya, karena di situ ada letak usus. Ya, misalnya yang ya apa namanya? Yang mengalami gangguan pencernaan dan sebagainya di situ. Kemudian direproduksi juga, ya. Nanti kita lihat titiknya. Jadi itu ibu-ibu bisa lihat titik-titiknya dulu di pinggul. Kalau nyeri pinggul apa yang dilakukan? Itu di nomor 4 kanan dan kiri. Ada jantung dan nomor 6 dan nomor 7. Nanti salah satu yang kita pijit pada pasien dengan hipertensi adalah di posisi nomor 6, 7, 8 sama 5. Ya. Tapi sebelum ke situ kita harus tahu dulu titik-titiknya. Nomor 8 ada tengkuk, nomor 9 ada pankreas, ya di atas ginjal posisinya.
Ya, ini perlu praktek. Ya, makanya saya cuma 30 menit lagi, nanti sisanya sambil santai besok atau kapan bisa dilihat YouTube-nya. Nomor 10 posisi lambung ya. 11 paru-paru, 12 liver atau hati. Letaknya mudah, ada 12 titik aja. Kalau untuk ukuran pendampingnya putra-putri ibu yang cerdas, ya, yang pintar, ya, yang udah tingkat 1 2 3 gampang ini dilakukan ya. Oke, lanjut. Oke, nah, ya Bu. Nah, tahapan totok punggung ini lewat 3. Jadi mau penyakitnya apa aja, mau masalah kesehatannya apa aja, ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Pertama, deteksi. Deteksi itu fungsinya, Bu, untuk nyari titik mana yang ada masalah. Ini belum tentu hipertensi nih. Jadi kenapa saya undang orang tua mahasiswa tingkat 1 2 3 yang belum tentu hipertensi ya. Biar bisa putra-putrinya mendampingi sebenarnya mama atau papa keluhannya apa. Bisa diraba, dengan diraba aja bisa ketahuan. Ya. Ya, jadi bisa dideteksi untuk mencari trigger point. Yang tahap keduanya adalah tindakan umum. Ya. Tahapan ketiganya baru finishing, terakhir untuk masalah apa. Jadi lihat dulu, raba dulu, mana organ tubuh yang bermasalah, kemudian lakukan tindakan, setelah itu masalah kesehatannya yang khusus apa. Ada 3. Lanjut. Lihat dulu. Nah, ya. Nah, ini yang tadi. Ini lakukan, nanti diraba ada gambarnya ya. Fungsinya adalah mengetahui ada hal yang aneh enggak di punggung dengan diraba di daerah punggung mama papahnya. Yang aneh itu kulitnya tebal sebelah. Gampang nih melajarinya ya. Kulitnya tebal sebelah atau berbeda permukaannya dengan kulit di sekitarnya, atau bahkan bisa cekung berbeda dengan di sekitarnya, atau kasar sedangkan yang sekitarnya halus ya, atau warnanya yang berbeda. Jadi bisa dilihat, bisa diraba. Itu yang enaknya pada saat totok punggung itu. Kan totok punggung ini saya sudah sampaikan ke putra-putrinya, harusnya kan kursus pelatihannya. Nah, dasar-dasarnya saya kasih malam ini. Jadi kalau ada tebalnya beda, kalau ada cekungnya, kalau ada perbedaan kasar dan halusnya, atau tanda lain, warnanya yang berubah, ya, atau tanda-tanda lain yang berbeda dengan kulit sekitarnya. Itu menunjukkan hasil deteksi ada masalah. Pak, kalau di atas 40 suka muncul kutil, salah satunya itu di punggung. Itu juga masalah karena apa? Karena sudah mulai muncul ya penyakit yang masalah pembentukan sel yang baru. Nah, lanjut, Mual, kita lihat bagaimana cara melakukannya. Oke, jadi Ibu dan Bapak, ya, kita akan meraba dengan menggunakan 3 jari. 3 jari ini ya ditempatkan di pinggang kita, di tulang belakang yang lempeng ke atas. Ya, pegang dulu 3 jari, dirabain, ya. Kan sebaiknya dibuka bajunya, kan anggota keluarga juga yang meriksa. Terus jangan terlalu ditekan, ya. Dirasakan, ya. Oke. Pada orang-orang dengan saraf kejepit, di lumbal atau di pinggang saja, cekungannya udah beda. Nah, paling gampang nih saya ajarin ke putra-putrinya, siapin penggaris, kemudian sambil tengkurap, kalau jari kita masih 2 jari di bawah penggaris, itu aman. Tapi kalau udah 3 jari lebih, berarti udah mulai ada kelainan tulang belakang atau ada saraf yang kejepit yang membuat ibu atau bapak ya tengkurapnya juga berbeda posisinya. Balik lagi ke teknik deteksi. Jadi teman-teman, pendamping mama papahnya pegang raba paling tulang belakang yang lempeng itu paling bawah, kemudian tarik ke atas ya sampai ke servikal ke-7, atau kalau nunduk kita rasakan tulangnya menonjol sampai situ. Raba. Kan sambil dilihat, ada perubahan warna nggak? Kalau ada biru di daerah pinggang dan ibu pas ditekan dia mengeluh sakit, berarti itu udah salah satunya low back pain. Lihat lagi. Kalau ada yang permukaannya beda banget, tandain. Saya suka ngajarinnya gitu. Tandain pakai pulpen. Semua tanda-tanda yang membedakan dengan daerah sekitarnya. Sudah tuh 1. Gerakan kedua, lakukan hal yang sama tapi sebelah kanannya. Di sampingnya. Samping tulang belakang, mulai dari pinggang
sampai ke atas. Dilihat lagi warna, ada nggak perubahan ketebalan, cembung atau cekung, kasar atau enggak. Pada orang-orang dengan masalah hipertensi, ya jantung, ya, ada permukaan yang lebih cembung, diraba lebih kasar di titik jantungnya. Gerakan yang satu lagi di sebelah kirinya, itu namanya deteksi. Bisa melihat, bisa meraba, bisa merasakan, dan dilibatkan mama papahnya. Pah, nanti kalau ada pas Renti pegang atau telusuri mama ada keluhan, langsung ngomong, nanti tandain di situ. Gitu. Itulah manfaatnya punya anak di kesehatan. Bisa ya, satu itu teknik deteksi. Lanjut, Mul. Nah, ini udah, Mul. Nah, ini. Ya, tadi. Jadi, gerakan pertama, tadi yang nomor satu. Panah nomor 1 ke atas. Oke, gerakan kedua, tuh kanan sama kiri tuh, 2, 3. Oke. Ya. Oke, nomor 2 dan 3 ya. Gerakan keempat, ya, sama menggunakan 3 jari, ya, lakukan perabaan, ya, di sekeliling belikat. Ya. Kan perlu latihan, Pak, betul. Jadi kalau emak bapaknya tengkurap sekarang, jangan biarkan santai. Sini mah, diperiksa dulu mah. Gitu. Jadi pas lihat tengkurap serbu, gitu ya. Biar tahu dulu nih dengan deteksinya. Nomor 5, sama dengan menggunakan 3 jari, itu untuk mengetahui ada nggak kelainan atau keluhan, pinggul sakit. Ya. Sama, menyisir dengan 3 jari ke tulang pinggul. Jadi ada gerakan 5 gerakan. 1, tulang belakang ke atas. Nomor 2, kanan ke atas, sampingnya. Nomor 3, kiri ke atas, samping. Nomor 4, belikat. Nomor 5, tulang pinggul. Dengan 3 jari, jangan lupa. Raba, lihat, rasakan. Oke, lanjut. Nah, langkah berikutnya adalah menggunakan 1 jari atau ya pada orang dewasa dan 3 jari pada anak-anak. Anda menggunakan 1 jari cukup. Ya. Lakukan penotokan dengan menekan dan menggetarkan ujung jari di area titik organ dengan urutan sebagai berikut. Nah, kalau tadi dengan 3 jari, ibu-ibu, ya kalau sekarang lihat mahasiswa putra-putrinya dengan menggunakan 1 jari, tapi ditindih dengan jari tengah. Kalau begitu harus begitu kaku atau boleh dengan 1 jari, telunjuk boleh, ibu jari boleh. Yang penting ya ditekan dan digetarkan. Nah, di general treatment ini area pertamanya adalah titik ginjal kanan dan titik ginjal kiri. Oke, tadi ingat ya, ginjal kanan, ginjal kiri itu sejajar dengan siku. Lakukan, mau pakai jempol boleh, tekan. Berapa lama? 1 sampai 2 menit boleh. Apa yang dirasakan pada orang dengan masalah kesehatan ginjal, jantung, ya, kemudian hipertensi, pas ditekan titik ginjalnya saja, ibu dan bapak, kalau ditanya keluhannya ada nyeri, pegel-pegel setelahnya ditotok, itu adalah bukti bahwa sumbatan yang terjadi pada titik itu sudah cair. Jadi kalau ditekan, kalau nggak ada rasa, ya berarti tidak ada masalah. Tapi ditekan, walaupun tidak kencang, tapi kok mama jadi pegel daerah situ, ya itu membuktikan bahwa sumbatan daerah situ sudah mencair. Kok mama ada pusing, itu menunjukkan ada fase transisi. Stop deh, kenapa kok mama jadi pusing? Ya, itu menunjukkan ada dampaknya. Kalau nggak ada apa-apa, ya diam aja, nggak ada respon aja, ya berarti penekanannya kurang. Oke, ya jadi itu cara nekannya, boleh dengan ini, boleh dengan 2 jari, yang penting ditekan pada titik itu. Area 1, ginjal kanan dan kiri. Kemudian area di bawah ginjal kanan. Nanti lihat ada gambarnya. Kemudian area di bawah ginjal kiri. Mul, tunjukin gambarnya, Mul. Nah, oke, ini. Nah, ini. Ya. Gambar yang lanjut, ini bukan yang ini, Mul. Yang selanjutnya. Nah, itu. Yang ini ya? Nah, jadi ya tekan di area itu. Kalau yang area 2 tekan di daerah situ. Itu dulu. Ya, ini adalah titik utama area 1 dan 2. Ditotok di 4 titik aja, 1 sampai 2 menit masing-masing titik, ya bisa berkeringat. Perlu latihan, perlu. Yang jadi subjek latihannya mama papahnya.
latihan, tapi mama papanya juga bermakna kesehatannya gitu. Lanjut. Tadi Lanjut. kan maju ya. Oh, ini Iya, lawan aja ya. lewatin aja, kan udah barusan. Oh, iya, iya. Terus, nah, jadi titik ini ya, kalau titik general treatment pertama ya dilakukannya di titik ginjal ya, dari lumbal, dari tulang belakang paling bawah tuh, bukan tulang ekor, di bagian pinggangnya ya, ke bagian atas sampai ke ginjal. Jadi pertama lakukan dengan 3 jari atau 2 jari ya. Kursornya jalanin di yang pertama di tengah. Yang pertama di tengah dulu, dari situ ke atas sampai ginjal. Kemudian yang keduanya sebelah kanan dulu semua. Sampai titik ginjal, samping. Yang di samping, bukan. Yang naik ke atasnya. Nah, sampai titik ginjal. Jadi tekannya naik ke atas gantian. Ya, 1 menit, 1 menit. Kemudian terakhir di bagian pinggul. Jadi udah di ciri ini. Jadi ini sebelum, Pak, kalau penyakitnya diabetes, ya tetap harus diawali dengan ini. Ya, yang area 1, area 2 yang tadi ya dideteksi, kemudian area 1, area 2. Nah, ini untuk area 1, area 2-nya mul ke bawah. Bukan, area 2-nya gambar berikutnya. Nah, ini area 2-nya. Ya, jadi dari bawah tulang belikat ke atas. Ya. Oke. Oke. Itu jadi gambarnya gampang. Saya carikan gambar-gambar yang paling mudah biar teman-teman mendampingi mama papanya bisa. Kader kesehatan juga saya ajarinnya begini. Ya. Cuman sayangnya kita daring. Lanjut, Mu. Nah, selanjutnya dilakukan penotokan pada posisi ini. Yang pertama biasa dari tengah, yang paling tengah mau kursornya dilihatin, ya, tengah ke atas. Oke, oke, kemudian samping kanan, samping kiri, ya, kemudian belikat. Nah, jadi mudah sebenarnya. Kalau pakai jempol boleh dengan memberikan penekanan. Begitu, ibu-ibu. Oke. Semua gerakannya mengarah ke area jantung. Nanti ada di YouTube. Lanjut. Sudah ada 16 pertanyaan. Lanjut. Ini ya, gambar. Nah, iya betul. Kalau ini gambar secara keseluruhannya. Iya. Ya. Jadi tadi area 1 dulu, baru area 2. Masing-masing dilakukan 1-3 menit. Gitu. Oke, udah ada ya. Tadi tengah dulu, kanan, kiri, baru pinggul, baru belikat. Nggak kaku lah, boleh. Lanjut, Mu. Nah, terakhir nih finishing. Ya. Kalau sudah dilakukan, tadi deteksi, kemudian general treatment atau tindakan umum, baru dilakukan khusus untuk trigger point yang mengeluh sakit. Jadi kalau sudah selesai tadi, kemudian mama ada, Kak, mama kan hipertensi ya? Iya, mah. Nah, mama kalau hipertensi, totokan selanjutnya khusus di titik hipertensi. Gitu. Mama kan ada DM, Kak. Ya, nah nanti kakak totok di daerah titik DM-nya. Gitu. Itu namanya finishing. Mama kan ada gastritis. Oh, mama ini mama apa Indomaret sih? Banyak semua ya masalahnya. Gitu. Komplit. Nah, lakukan di titik-titik itu. Makin banyak titik yang bermasalah, berarti waktunya lumayan ada penambahan. Oke, lanjut, lihat. Nah, ini. Jangan sampai stroke. Kalau yang udah ada kejadian, mudah-mudahan cepat sembuh. Saya selalu mendoakan kalau yang stroke itu cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali. Nah, apa yang bisa dilakukan sambil minum obat dari dokter? Ya, bisa dilakukan titik ini yang ditotoknya. Jadi kalau udah selesai tadi 15 menit, deteksi, general treatment, sama finishing, maka dilanjutkan khusus titik ini. Ditekan tadi ke pinggir, terus digetarin. Kalau belum kuat 3 menit sampai 5 menit satu titik, 1 menit aja. Ya, 1 menit aja perlu pengorbanan yang luar biasa dari seorang penotok. Ya, makanya sambil santai. Kalau memang nggak bisa pakai tangan, boleh pakai yang ginian. Ibu dan bapak banyak kan, ada aplikator dari kayu. Jangan terlalu tajam. Yang tumpul ada
bikin sendiri bisa, digiterin kan capek pakai tangan, bisa pakai aplikator. Yang pasti titiknya yang benar. Ya, titiknya yang benar. Jadi di titik 7 atau 6 sama di titik ginjal. Lanjut. Nah, ini untuk hipertensi. Ya. Di sini lebih utama tuh. Pak, di situ doang, boleh digabung dengan titik yang tadi. Ya, karena hipertensi itu ada kaitannya dengan kerja ginjal. Ya, boleh ditambahin. Tapi ini yang titik khusus untuk hipertensi. Kalau ada jantung, nggak mau stroke, ya titik yang tadi. Oke, lanjut, mau pelan-pelan. Mengingatkan waktu tinggal 5 menit lagi untuk menyampaikan materi. Sambil diingat-ingat, dilihat ya materinya udah saya share nanti. Ya, biar buat ibu-ibu. Lanjut, mau. Nah, kalau ada yang asma, alergi, ya, diabetes. Nah, yang asma, alergi titiknya di tengkuk, ya, sama di sekitar jantung dan paru. Ya, ada di pankreas, ya, sama di tulang pinggul. Titiknya udah jelas. Jadi, kalau emang 30 menit cukup, nah, selebihnya ibu dan bapak bisa lihat, putra-putrinya akan cerdas, bisa dipraktek. Ya, sengaja titiknya saya besar-besarin. Lanjut, Mul. Nah, ini kalau yang punya masalah di misalnya terdarah, kemudian pada saat diraba ada benjolan kecil, ya bisa bedakan mana kanker ganas, mana mioma atau benigna. Ya, kalau benigna itu lambat pertumbuhannya, bentuknya tetap, ditekan nggak nyeri, tapi terasa benjolan kecil. Kalau yang ganas, ditekan sedikit, nyeri, pertumbuhannya cepat, ya, dan yang bisa dilakukan. Oke. Lanjut. Nah, udah mulai nih. Berapa banyak sih Pak Citra atau berapa kali dilakukannya nih? Buat orang yang udah mahir, 1 jam cukup. Minimal 1 jam ya. Tapi kalau buat teman-teman, ke mama papahnya 15-20 menit udah cukup dari awal sampai akhir. Ya, 20 menit sudah cukup. Ya. Apa dampak dirasanya tadi? Ya, pegel. Yang habis ditotok itu pegel. Nah, kalau pegel itu membuktikan mama papa bahwa di usia sekarang ada aja masalah kesehatan yang dirasa. Satu. Yang kedua, itu membuktikan bahwa yang ditotok itu memang benar-benar posisinya benar dan pembuluh darah atau sarafnya yang ditotok juga benar. Kemudian ada perubahan status dari mulai beku atau stagnan jadi cair. Jadi 20 menit aja paling banyak, ya. Lanjut. Nah, masalah yang dihadapi apalagi anak ke orang tua, ya, orang tua ke anak, kan saya tanya dulu, Pak Citra, mama saya nggak mau ikut, habis jam 7:30 udah tidur. Pak Citra, mama saya nggak mau ikut, kenapa? Nggak yakin. Gitu. Yakin yang terapi anaknya, katanya. Kalau minta jajan, yakin. Karena anaknya minta jajan. Kalau tapi suka campur nonton drama Korea, megang handphone, ya, bener, Koreanya panjang. Ya, kurang sabar. Jadi biasanya masalahnya ada pada posisi itu. Kurang yakin, kurang sabar, atau yang baru gampang capek. Ya, oke. Lanjut. Udah selesai, lanjut. Nah, barusan yang disampaikan kalau ada keluhan pusing setelah ditotok, keluhan mual, ingin BAK, terus pada saat BAK terasa kok agak beda ya Kak pas BAK atau pas buang air kecil. Nah, itu menunjukkan putra-putri ibu sudah berhasil melakukan totoknya. Berapa kali dalam seminggu? Ya, boleh 2 kali, tergantung jenis masalah kesehatannya. Bagaimana apa yang dirasakan nantinya lambat laun? Ya, karena hasil penelitiannya sangat signifikan, ya bisa menurun sampai 18%, sampai 20%. Misalnya dari 180 bisa jadi 160. Dari tadinya 180 per 120 atau per 110 jadi 160 per 100. Signifikan sekali. Jadi bukan, Pak Citra bukan ngomong doang. Hasil penelitiannya bukan hanya di kita, tapi di dunia, ya baik Asia ataupun Eropa, menunjukkan hal yang bermanfaat. Bayangkan pandemi, ke dokter aja takut, ada solusi
Biar tidak koar-koar, biar tidak bingung, gunakan salah satunya adalah totok punggung. Lanjut, Mul, terakhir slide-nya. Sebelum kita sudah ada 20. Nah, ya. Kalau tadi diawali dengan doa yang luar biasa untuk kesehatan, nah saya juga berharap mama papahnya selain rezekinya berlimpah, ya, lancar segala urusannya, tapi yang pasti dijauhkan dari berbagai penyakit. Ya, bisa dibaca. Bagaimana kita bergantung pada Tuhan untuk dijauhkan dari sakitnya. Lengkapnya, videonya ada di buka, Mul. Dilihat di mana, Mul? Nah, Di YouTube. ya, ada di YouTube. YouTube-nya saya. Mama papahnya nanti diliatin. Kalau mama papahnya nggak liatin juga, bukan mamanya yang lihat YouTube, tapi Anda sampai akhir dulu. Jangan sampai ada gerakan yang salah, baru dipraktekkan ke mama papahnya. Ya, jadi saya karena ada di dunia pendidikan, maka sodakohnya salah satunya adalah lewat YouTube. Mohon Ibu Bapak, mudah-mudahan pertemuannya bermanfaat. Nah, kita coba lihat, buka pertanyaannya ya. Maria, berapa menit lagi? Penyampaian materinya sudah selesai ya waktunya. Waktunya pas ya? Iya. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Kita lihat ya di chat di pertama. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Kita lihat. Ibu saya mempunyai keluhan jarinya susah ditekuk dan sakit. Itu kenapa ya, Pak? Nah, untuk membuktikan kenapa nggak bisa ditekuk, biasanya dicek laboratorium apakah kadar asam uratnya tinggi. Kenapa susah ditekuk? Karena di antara jari-jarinya biasanya menumpuk zat purin. Biasanya dari hijauan daun atau daleman organ binatang yang kita konsumsi. Herbal apa yang dianjurkan untuk keluhan seperti ini? Kalau tingkat 2 udah di luar kepala nih, apalagi tingkat 3. Bisa menggunakan rebusan jahe, sereh, akar alang-alang, dan selasi. Atau sekarang udah banyak namanya chia seed atau biji hitam, ya, seperti biji selasi. Nah, itu diminum, nanti zat purinnya akan diabsorpsi kembali dan keluar lewat urin. Udah jelas itu ya. Nah, untuk membuktikannya, kadar asam uratnya pada perempuan itu 6 batasnya, kalau pada laki-laki 7. Nah, kalau sudah mengkonsumsi herbal itu, karena saya dari herbal ya, jadi saya sarannya herbal. Makanan apa yang tidak boleh dimakan? Kalau untuk yang dari protein hewani, yang banyak mengandung purin itu jeroan. Tapi kalau dari tumbuhan juga melinjo, ya hijau-hijauan. Nah, kalau begitu apa yang harus dimakan? Yang paling aman buat mama papahnya yang mempunyai asam urat lebih dari 7 atau 6 pada perempuan adalah sawi putih, ya, lobak putih, wortel, dan buah bit. Jadi hindari yang sayuran hijau. Oke. Berikutnya. Ibu saya sering sakit bagian belakang. Nyeri, apakah ini termasuk asam urat? Nah, bagian belakang itu apa? Ya, harus spesifik nanti ditanyanya ke mama papahnya. Bagian belakang daerah mana? Nanti pas dideteksi sama di general treatment. Pas diraba, mama sakitnya ada di mana? Boleh nanti masih konsul ke saya, ya, di WA aja Japri, titiknya mana, nanti kan bisa dilihat. Ya, pastikan. Nah, bagaimana kalau saraf kejepit? Ya, saraf kejepit itu mama papa yang baik ya adalah salah satu kondisi di mana sarafnya kejepit sama tulang belakang. Nah, apa yang diharuskan? Apa yang harus dilakukan? Hati-hati, jangan asal tarik. Ya, yang bisa dilakukan adalah tadi totok punggung untuk melumerkan. 1 komplementernya ya. 2 bekam. Ya, 3 herbalnya ada. Herbalnya ada namanya kapsul sidaguri. Ada. Ya. Kalau nyeri belakangnya karena asam urat, ternyata dicek asam uratnya tinggi, tadi herbalnya tadi. Tapi kalau nyeri hebatnya di tulang belakang itu benar karena saraf kejepit, berarti harus ada treatment, bisa bekam, bisa totok punggung, bisa akupuntur. Ya. Operasi bisa, ya, tapi suka menimbulkan gejala sisa. Jadi dokter biasanya suka nginfoin ibu nanti hasilnya juga nggak sempurna. Jadi yang dilakukan itu yang paling efektif adalah fisioterapi. Fisioterapi itu ambilin pemanas teh, yang nanti. Fisioterapi salah satunya disinar dengan infrared. Ya, kalau yang punya, tapi kalau nggak punya apa yang dilakukan? Boleh pakai buli-buli hangat, ya, setelah ditotok, pakai buli-buli hangat ditaruh di bagian yang
nyerinya. Kalau tidak ada warna merah, boleh dengan buli-buli hangat. Tapi kalau ada warna merah, jangan pakai buli-buli hangat, tapi pakainya air es yang ditutup dengan menggunakan handuk. Kalau di rumah ada ini, bisa digunakan. Ini namanya infrared. Ini buat orang, jadi sebelum dilakukan totok punggung, saya biasanya pakai infrared portable ini. Tapi kalau di tempat tidur, saya juga ada infrared yang tinggi. Jadi bisa digunakan. Ini untuk menghangatkan. Jadi pembuluh darahnya ya bisa vasodilatasi, terbuka, kemudian ya integumennya juga akan perforasi atau penguapannya juga akan lebih baik. Itu jadi harus dicek dulu. Pertanyaan berikutnya, bagian jari kaki sering kesemutan dan tidak hilang. Kenapa ya? Oke. Jadi ibu saya katanya jari-jari kakinya kesemutan, tapi nggak hilang-hilang. Nah, Tuhan memberikan informasi lewat sains, lewat tanda dan gejala yang luar biasa ya. Belum juga dicek, sebenarnya kita bisa tahu kalau kesemutan itu artinya peredaran darahnya ada yang kurang lancar, sehingga baik sari-sari makanan ataupun oksigen nggak nyampe sampai bagian akral atau ujung-ujung tubuh. Yang muncul adalah kebas dan kesemutan. Apa yang harus dilakukan? Refleksi kaki. Refleksi kaki. Ini tepat di depan ruangan saya juga sedang ada yang dilakukan refleksi ini. Jadi saya ngasih materi yang direfleksi. Ya. Jadi refleksi kaki bisa juga bekam. Ya. Bisa hilang, bisa kalau kesemutan. Kalau peredaran darahnya lancar kembali, kesemutannya akan hilang. Berapa hari sekali? 1 bulan 2 kali boleh. Tapi masalah kesehatannya misalnya kebasnya berkelanjutan, 3 hari sekali boleh. Apa herbal yang bisa digunakan? Herbal yang bisa digunakan untuk yang kesemutan bisa pakai pegagan, oke, dicampur alang-alang. Ya, kalau ada hipertensinya dicampur binahong, ya. Kalau ada lukanya, jadi seperti yang saya ajarkan ke teman-teman tingkat 2 dan tingkat 3, akan lebih efektif kalau lebih dari 2 jenis herbalnya. Boleh direbus, boleh diseduh. Nah, kemudian lanjut, saya orang tua dari Caca ingin bertanya, saya sering sakit pinggul. Ya, ketika bangun tidur, bagaimana cara mengatasinya? Mohon jawabannya. Saya ujian ini, Bu. Ya. Kalau sakit pinggul tadi ada masalahnya ya. Pertama, mohon maaf buat teman-teman, mamanya teman-teman, mama papahnya. Sakit pinggul ini jangan selalu menyalahkan asam urat dan kolesterol atau sedikit-sedikit HNP, sedikit-sedikit saraf kejepit. Nah, kita lihat bahwa bisa jadi, mohon maaf, berat badan dan tinggi badan sudah mulai overweight. Jadi pinggul atau tungkai bawah terlalu berat menahan tubuh bagian atas. Itu juga yang menjadi salah satu penyebab dari saraf kejepit. Teh, ambil ini teh, yang nasi jagung kelihatin. Satu lagi tambahannya, di atas 40 tahun, sepertinya ibu-ibu harus sudah mulai bermusuhan dengan nasi. Ya tadi selain olahraga teratur, ya kemudian pola hidup yang sehat, dan yang pasti di atas 40 tahun mau ada DM, mau ada hipertensi, ya sudah mulai berganti mendiversifikasi makanannya dari yang gulanya tinggi ke yang kalorinya rendah. Teman-teman bisa pakai mama papanya ini banyak, saya nggak promosi, ini ada di Tokopedia, ini tiwul, ya atau nasi jagung. Nah, teman-teman, mama papanya dimotivasi mengkonsumsi ini. Ya. Bisa pada makan siang, sorenya diganti. Jadi asam urat itu akan datang lagi. Ya, sudah ditotok punggung, clear. Datang lagi, kenapa? Berarti nggak mujarab. Jangan salahkan totok punggung. Totok punggungnya dilakukan, tapi bakso urat di kojaknya makan, rawonnya makan, jangan salahkan totok punggung. Ya, jadi ikhtiarnya bukan hanya totok punggungnya, tapi asupan makanannya. Pak, saya udah coba diet, tapi gagal. Memang diet itu 95%-nya rencana, 5%-nya eksekusi. Jadi impian dan hayalannya diet, tapi cuma terlaksana 5%. Karena apa? Karena lebih menggoda, ya sate Madura, sop konro, soto Lamongan, apalagi sekitar Priuk luar biasa, ya Jalan Semangka, Jalan Alhiriyah, luar biasa makanannya. Itu teman dari asam urat dan kolesterol. Jadi balik lagi ke situ, mamahnya Caca. Bisa dilihat kembali. Nah, kalau hasil asam uratnya tinggi, boleh tadi dilakukan itu. Ya.
Saya asal berat badannya 98, sekarang udah 85. Jadi saya mengkonsumsi itu. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Lanjut ke pertanyaannya. Mamahnya Fitri. Ya, saya suka kesemutan di tangan dua-duanya, tadi udah dijelasin ya. Terus di pinggul bagian atas kiri sakit. Nah, sekarang ada terapisnya itu yang dekat sebelahnya. Ya, jawabannya ada di putra-putrinya. Tapi yang penting nih, mama papa, putra-putrinya itu adalah mood booster dari mama papa. Yang jadi penyemangat buat nyari rezeki itu adalah putra-putrinya. Jadi kalau mama papahnya mau lancar rezekinya, tolong putra-putrinya lakukan totok punggung dan terapi komplementer lainnya. Selain sembuh, uang jajannya juga pasti nambah. Ya. Jadi alasannya tadi yang kesemutan itu, ya kalau yang sakit, perih dan sebagainya, coba lakukan sekarang dengan totok punggung. Nah kalau ada masalah di pencernaannya, teman-teman semua, ya tolong dampingi mama papahnya. Bedakan antara gastritis atau MAH dengan GERD. Ya, kalau MAH itu ada radang di sekitar badan lambung, kalau GERD atau gastroesophageal reflux disease ada masalah di mulut lambung. Penyebabnya aja udah beda, gejalanya makin beda. Kalau di mulut lambung, ya GERD itu sekarang penyebabnya banyak, bukan hanya kopi tapi coklat, stres, teh yang terlalu pekat itu juga bisa. Ya. Herbalnya apa? Sebenarnya cukup minum air hangat. Ya, kemudian menggunakan selasih dan madu. Saya punya DM, Pak. Jadi hindari madu yang manis, gunakan yang pahit. Ya, jadi kembali lagi, herbal yang baik, herbal yang efektif, dilihat keluhannya dan gunakan lebih dari 2 herbal. Terima kasih ya. Sama-sama. Ini mamahnya Yolanda juga sama pertanyaannya tadi kesemutan ya. Mudah-mudahan malam ini bisa dipraktekkan. Ya. Sama. Oke, ada hipertiroid. Mamah dari Maria Gea, ya ada hipertiroid dapat terdeteksi dengan totok punggung ya. Di daerah tengkuk ya. Karena itu kaitannya dengan hormonal, maka lakukan secara rutin. Nah, kalau punya hipertiroid berarti udah mulai benar-benar bermusuhan dengan apapun yang namanya pengawet. Ya. MSG ada di penyedap makanan, itu harus benar-benar dihindari. Ya, cari makanan yang atau garamnya diganti dengan garam Himalaya. Itu juga banyak sekarang diinfokan karena memang sekarang lewat media sosial banyak dibutuhkan. Dan totok punggungnya di daerah tadi, ya, di tengkuk, kemudian di ginjal dan pankreas. Oke, ada kakek saya mengalami bengkak pada punggung kaki sebelah kanan. Berarti bahasa ilmiahnya dorsopedis ya. Gula darah, kolesterol, TTP hasilnya normal semua. Ini kenapa ya Pak? Terima kasih. Nah, harusnya Bu Rahma yang jawab nih. Jadi ada namanya gangguan homeostasis cairan. Ya, ini pelajarannya udah masuk ya, masih tingkat 3 ya. Ada masalah di homeostasis cairan. Biasanya nih lakukan totoknya di daerah ginjal, pinggang dan pankreas. Itu terus. Nanti cairannya akan terabsorpsi lagi. Satu itu totok, yang kedua posisi tidur, kakinya diganjal dengan bantal, lebih tinggi, biar cairan yang ada di dorsopedis atau di punggung kaki, balik lagi lewat vena cava superior itu. Ya, balik lagi cairannya terabsorpsi. Gitu. Jadi ini masalahnya biasanya ada di sumbatan vena cava superior. Ya, walaupun hasilnya TTV, gula darah, kolesterol normal, tapi homeostasisnya bermasalah. Tadi, ya, bagian pankreas, ginjal, pinggang, dan jantung itu ditotok. Pertanyaannya ya. Spesifik nih, sama-sama. Abang saya suka sakit di area punggung saat kerja pun sakit. Itu kenapa ya? Nah, baik. Kalau masih muda, ya di bawah 40, nyeri tulang belakang atau low back pain itu biasanya disebabkan oleh cedera olahraga yang kemarin diajarkan di tingkat 2. Jadi biasanya karena futsal atau karena posisi kerjanya tidak ergonomis. Misalnya posisi bekerja abangnya itu mengharuskan dia membungkuk berulang kali. Membungkuk atau ngangkat barang yang terlalu berat. Atau walaupun tidak berat, posisinya stagnan, duduk di depan meja komputer. Jahit di mesin konveksi. Itu namanya penyakit akibat kerja, ya biasanya cedera. Apa yang harus dilakukan? Totok menjadi bagian alternatif penyelesaian masalah. Jadi ada low back pain, ya biasanya pada orang-orang dengan kondisi ergonomisnya yang tidak sesuai. Kemudian titik manakah yang paling tepat untuk hipertensi tadi udah.
Ya, titik jantung boleh, tambah di ginjal dan paru. Ibu saya punya hipertensi, terus tangan dan jarinya suka kram. Nah, tadi sudah ya. Apa itu pengaruh karena hipertensi? Setuju, betul. Karena peredaran darah sampai ke paling tipis peredaran perifer nggak nyampe. Ya, maka di tensi itu kan di sini, di radialis sama di brachialis ya. Itu paling gampang teraba. Nah, pada orang dengan hipertensi ya terjadi vasokonstriksi sehingga sistolnya tadi mama papa tinggi. Terima kasih Pak Citra. Sama-sama Ibu. Oke, saya Zikra mau tanya pijatnya di bawah ke atas atau sebaliknya? Bagus nih. Pijatnya mengarah ke jantung semuanya. Pijatnya mengarah ke jantung. Ya, jangan diremes-remes. Pijatnya mengarah ke jantung. Jantung posisinya di mana? Sering sakit tapi tidak nyeri sakit. Bertanya punggung tengah, oke, punggung tengah di bawah skapula, di bawah tulang belikat. Ya, searah itu ada titik 67 di jantung ya, dan titik paru nih. Sering terasa sakit tapi tidak nyeri. Ini mah putus pacar kayak apa gimana? Sakit tapi tidak nyeri. Ya. Di bagian itu dan membuat tidak nyaman dan dapat berpengaruh pada pola tidur. Betul. Ya. Kalau belajar komplementer kemarin bahwa pola tidur yang atau tidak susah tidur itu bisa karena gelisah. Nah, gelisah itu bisa ditimbulkan dari rasa nyeri. Ya, dari rasa nyeri. Pingin bergeser ke unconscious mind, dari alfa ke beta itu perlu kondisi yang nyaman. Nyeri akan menghambat keinginan untuk tidur. Apa yang bisa dilakukan? Ditotok di 6-7. Ya, di 6-7-8 sama di ginjalnya biar lancar. Kenapa saya terus ngulang-ulang ginjal? Karena ginjal adalah area 1. Jantung paru area 2. Jadi sakit apapun harus ditambahin titik itu. Makasih Ayah. Sama-sama. Oke, bolehkah melakukan totok punggung tadi? Boleh. Penyakit kronis boleh. Tidak ada dampak mematikan dari totok punggung, teman-teman. Ya, jadi jangan takut. Berikhtiar daripada berdiam diri. Kalau ditanya kok prosesnya lama, prosesnya itu tadi butuh keyakinan, butuh kesabaran. Jadi kalau pasien-pasien yang ke saya yang totok punggung, ya saya selalu ceritakan gitu. Jadi kalau saya nerima pasien harus ada pendampingnya, biar pendampingnya diajarin. Bedanya mungkin kalau yang terapinya bukan orang pendidikan, semakin banyak datang, semakin banyak menguntungkan. Kalau saya cukup 1 atau 2 aja. Selebihnya harus ada yang mendampingi. Kalau di masih ada waktunya, Maria? Ayah mengingat waktu sudah selesai, Ayah. Oke, udah selesai. Satu lagi ya, saya jawab ya. Penyakit asam urat berhubungan dengan gagal ginjal. Tolong penjelasannya. Ingin bertanya apakah penyakit asam urat berhubungan dengan gagal ginjal? Ada kaitannya. Semakin banyak zat purin yang terkandung dalam darah, maka dia akan menyuruh ginjal berulang kali berlipat-lipat nyaring darahnya. Kalau ginjalnya bekerja terus-menerus menyaring yang berat-berat, maka dia akan mengalami kelelahan atau gagal ginjal. Tumit nggak sampai ke situ, ditotok, direfleksi kaki, tangan dan kesemutan udah selesai bisa tadi. Oke, ini udah kejawab nih ya, Atika Rahman. Saya sakit hipertensi dari bahu sampai tangannya susah digerakin. Nah itu bisa dilakukan totok. Udah terjawab sebenarnya, udah di atas nih. Nah sama dengan ini juga, nenek saya sakit kepala sudah sembuh, lalu sakitnya pindah ke pinggang, nggak bisa bangun Pak, itu kenapa gitu ya? Dari kepala pindah ke pinggang. Ingat tadi area utama adalah ginjal. Jadi penetokannya dilakukan di ginjal. Ginjal disebut sebagai dapur utama. Mama, papa yang berbahagia, yang beruntung punya putra-putrinya selain cantik, ganteng, juga cerdas, milih kuliahnya tepat di keperawatan, walaupun masa pandemi, ternyata bekerjanya sangat cepat. Ya. Sebagai informasi, lulusan kemarin angkatan 23 sudah nggak ada yang nggak kerja. Alhamdulillah semuanya udah kerja. Kebetulan saya yang tracer, yang ngecek ya gambarannya. Mudah-mudahan mama, papa menunggu tidak lama lagi, putra-putrinya bisa selesai dengan baik, tidak ada masalah, kembali lagi rezekinya dimurahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya kembalikan ke Maria. Tapi sebelumnya sekali lagi saya apresiasi setinggi-tingginya buat mama papa
yang bisa berkesempatan hadir dalam 1 jam dari tadi, jam 19.30 sampai saat ini. Doakan saya juga sehat untuk bisa membangun dan membina putra-putrinya. Demikian Maria. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurse Agus Citra Darmawan MK yang telah menyampaikan materi yang luar biasa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya sayangi, sesi pertanyaan sudah selesai dan pertanyaan sudah dijawab oleh pemateri kita pada malam hari ini. Dan bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman yang masih kurang jelas atau masih bingung, silahkan tadi Bapak beliau sudah menyampaikan link YouTube tentang totok punggung di channel Mang Acet Official. Silahkan ditonton dan dipelajari. Dan hadirin yang kami hormati, saya akan menyimpulkan materi pada malam hari ini bahwa totok punggung ini adalah sebuah cara untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mengobati. Totok punggung juga dilakukan di area punggung dan bukan hanya di area saja, teman-teman. Nah, totok punggung ini juga efektif dalam mengobati atau mengurangi tingkat kesakitan pada seseorang yang mengidap penyakit tertentu. Baik teman-teman, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Tibalah kita pada acara penutup webinar dengan tema totok punggung pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ilmu yang kita dapatkan pada webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum saya undur diri, saya izin untuk menyampaikan pantun saya. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri jika rindu panggil saya lagi. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan kepada host. Dokumentasi dulu ya, Mu. Iya ya. Baik, sebelum diakhiri, terima kasih Maria. Harap untuk para partisipan untuk open kamera untuk sesi dokumentasi ya. Yang diharap yang belum open kamera ya. Mantap Mulkiani. Baik, slide 1 saya screenshot ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4 ya. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih kepada partisipan. Kembalikan lagi kepada Ayah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Citra. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Citra. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih pembawa acara. Maria. Terima kasih.